Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita masuk ke pertemuan komponen komputer perangkat keras CPU, RAM, storage, input, output devices. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan karakteristik perangkat keras komputer, termasuk CPU, RAM, storage. Materi yang akan kita pelajari antara lain pengantar perangkat keras komputer, Central Processing Unit, CPU, Random Access Memory, RAM, penyimpanan, storage, perangkat input, input devices, perangkat output, output devices, kombinasi perangkat. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak, software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Perangkat keras, hardware, adalah komponen fisik yang membentuk sebuah sistem komputer. Setiap komponen memiliki fungsi yang spesifik, dan secara keseluruhan, mereka bekerja sama untuk menjalankan aplikasi dan memproses data. Cara kerja perangkat keras. Hardware secara fundamental mempunyai bagian non-fisik yang disebut firmware. Firmware berfungsi sebagai penyedia instruksi dasar yang dapat dilakukan sebuah hardware. Firmware disimpan dalam chip memori khusus pada suatu hardware yang dapat berupa ROM atau EEPROM. Firmware berupa sebuah perangkat lunak kecil, software, yang biasanya ditulis dalam bahasa pemrograman rendah untuk menghasilkan instruksi dasar yang dapat digunakan oleh hardware bersangkutan secara cepat. Central Processing Unit adalah bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input-output dasar. Seperti namanya, Central Processing Unit atau unit pusat pemrosesan ini merupakan pusat dari seluruh kegiatan komputer sehingga CPU ini juga sering disebut sebagai otak komputer. CPU memiliki 3 komponen utama, di antaranya unit kendali, control unit, CU, unit logika aritmatika, arithmetic logic unit, ALU, dan register atau memory management unit yang akan dijelaskan sebagai berikut. Control unit, CU, control unit atau CU berfungsi sebagai pengarah arus aliran data di dalam prosesor. CU dari CPU akan mengatur dan mengintegrasikan kerja dari komputer. CU akan memilih dan mengambil instruksi dari memori utama, register sesuai urutan dan menerjemahkannya untuk mengaktifkan elemen fungsional lain dari sistem. Arithmetic Logic Unit, ALU, Arithmetic Logic Unit tugasnya adalah melakukan operasi aritmatika di dalam prosesor. Semua data input ditransfer melalui memori utama ke ALU untuk diproses, yang melibatkan 4 fungsi aritmatika dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan operasi logika tertentu seperti perbandingan data dan pemilihan. Memory Management Unit, MMU, Register, Memory Management Unit merupakan bagian di dalam prosesor yang mengatur memori yang digunakan ketika prosesor sedang beroperasi. Secara umum, CPU memiliki beberapa fungsi yang akan dijelaskan sebagai berikut. Fetch, instruksi disimpan pada memori dan memiliki alamatnya sendiri. Prosesor akan mengakses alamat ini dari counter program yang bertanggung jawab untuk melacak instruksi yang mana yang akan dieksekusi oleh CPU pada siklus berikutnya. Decode, semua program yang akan dieksekusi akan diterjemahkan kepada instruksi assembly. Kode-kode assembly ini harus dikodekan menjadi kode-kode biner yang akan dimengerti oleh CPU. Proses ini dinamakan decoding. Mengapa harus menggunakan bilangan biner atau kode-kode biner? Karena prosesor merupakan komponen elektronik yang hanya mengenal 2 kondisi yakni 0 dan 1 atau hidup dan mati. Execute, ketika menjalankan perintah, CPU dapat menjalankan 1 dari 3 hal. Melakukan kalkulasi dengan ALU, memindahkan data dari satu memori ke memori yang lain atau beralih mengakses data ke alamat yang lain. Store, CPU harus memberikan umpan balik setelah selesai melakukan eksekusi terhadap suatu perintah dan output datanya ditulis pada memori yang dituju. Cara kerja CPU,
Bagaimana CPU menjalankan instruksi program? Sebelum instruksi dapat dieksekusi dalam CPU, instruksi program dan data harus ditempatkan ke dalam memori dari perangkat input atau perangkat penyimpanan sekunder. Setelah data dan instruksi yang diperlukan berada dalam memori, unit pemrosesan pusat melakukan 4 langkah berikut untuk menjalankan setiap instruksi. Unit kontrol mengambil, mendapat instruksi dari memori. Unit kontrol menerjemahkan instruksi, memutuskan apa artinya, dan memerintahkan agar data yang diperlukan dipindahkan dari memori ke ALU, unit aritmatika, logika. Dua langkah pertama ini bersama-sama disebut waktu instruksi, atau waktu I, unit aritmatika. Logika menjalankan instruksi aritmatika atau logika. Artinya, ALU diberikan kendali dan melakukan operasi aktual pada data. Unit aritmatika, logika menyimpan hasil operasi ini dalam memori atau register. Random Access Memory, RAM, adalah perangkat keras di dalam komputer yang menyimpan data dan instruksi program secara sementara. RAM merupakan memori yang selalu membutuhkan daya untuk menjaga data tetap dapat diakses. Jika komputer dimatikan, maka RAM tidak dapat diakses dan data yang ada di dalam RAM akan hilang. RAM sangat mempengaruhi kinerja komputer, karena operasinya berkaitan dengan jumlah memori yang terkandung pada program yang dijalankan. Jika memori yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi dan program kurang memenuhi, maka akan menghasilkan kinerja yang lambat. Semakin banyak memori RAM yang dipakai komputer, maka informasi dan perangkat lunak yang dapat dimuat akan terproses dengan cepat. Fungsi RAM antara lain: 1. Media penyimpanan sementara. RAM berfungsi sebagai media penyimpanan sementara pada komputer, laptop maupun gadget saat perangkat dioperasikan atau hidup. Misalnya, ketika Anda mengedit video, mengetik dokumen di Word, maka file atau dokumen tersebut akan tersimpan di dalam memori RAM. 2. Membantu kinerja prosesor. RAM mampu membantu proses kinerja perangkat prosesor untuk pengolahan data. 3. Untuk mempercepat akses komputer, RAM memungkinkan kinerja untuk mengakses file maupun program lebih cepat dibandingkan dengan jenis penyimpanan data lainnya. 4. Memuat aplikasi. Dalam hal ini RAM berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk membuka software, mengerjakan data di Word dan spreadsheet, mengedit gambar, menjelajahi internet, atau bermain dengan game komputer. 5. Bekerja dari satu program ke program lain. Memori RAM memungkinkan Anda untuk beralih dengan cepat dari tugas satu ke tugas lainnya dengan membuka banyak program. Rekomendasi untuk ini, Anda dapat memilih memori yang cukup besar agar program yang dijalankan tidak lambat. Hard disk merupakan unit penyimpanan data yang berada di dalam komputer dan PC, personal komputer. Hard disk sendiri terdiri dari dua macam, yakni hard disk internal dan hard disk eksternal. Situs ini menggunakan link niat iklan Google AdSense. AdSense membuat link ini secara otomatis sehingga dapat membantu kreator mendapatkan penghasilan. Pengguna komputer pasti memiliki ribuan data-data di dalam komputernya. Lalu bagaimana bisa komputer menyimpan beragam data di dalamnya? Iya bisa, semua ini berkat adanya hard disk. Hampir setiap orang mengetahui tentang hard disk. Produk ini merupakan unit penyimpanan data yang berada di dalam komputer dan PC, personal komputer. Hard disk sendiri terdiri dari dua macam, yakni hard disk internal dan hard disk eksternal. Hard disk internal adalah hard disk yang secara permanen berada di dalam komputer atau PC. Sedangkan hard disk eksternal adalah hard disk yang berada di luar komputer dan bisa dibawa kemana saja. Hard disk drive, HDD, lebih biasa disebut hard disk, merupakan perangkat yang bersifat non-volatil memori, artinya data yang tersimpan tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Perangkat ini merupakan kumpulan dari disk bertumpuk layaknya fonograf. Setiap satu tumpukan disk memiliki data yang direkam secara elektromagnetik pada disk. Komputer biasanya memiliki hard disk yang berisi miliaran hingga triliunan byte total penyimpanan.
SSD atau Solid State Drive merupakan drive yang tidak memiliki komponen bergerak seperti hard disk. SSD menyimpan data dengan menggunakan semikonduktor dan bekerja jauh lebih cepat, kemungkinan kerusakan juga lebih kecil. Namun jika dibandingkan dengan hard disk, SSD memiliki harga yang jauh relatif mahal. Hard disk yang memiliki harga lebih murah dari saingannya memang membutuhkan banyak tenaga dan bekerja lebih lambat dari SSD. Untuk mengembangkan kinerja perangkat hard disk, sekarang ini banyak produsen yang berlomba-lomba meningkatkan teknologi HDD dalam segi penyimpanan dan ukuran drive yang lebih besar. Beberapa teknologi yang diperbaharui seperti teknik pergantian udara dalam drive dengan helium untuk mengurangi gesekan dan dukungan densitas area disk. Kemudian teknologi perekaman magnetik dengan dukungan HAMR, Heat Assisted Magnetic Recording, berupa bantuan panas yang menggunakan laser thermal. Dengan bantuan ini hard disk dapat mencapai kapasitas yang lebih besar. Secara umum, ada 3 fungsi hard disk dalam kebutuhan sehari-hari, beberapa di antaranya adalah 1. Penyimpanan data pengguna, 2. Sebagai backup data, 3. Tempat menyimpan data dari OS dan software. Fungsi terakhir hard disk adalah sebagai OS, Operating System. OS yang biasanya digunakan dalam PC atau komputer adalah dari Windows. OS dari Windows atau dari OS lain tidak akan bisa bekerja sebagaimana mestinya bila tidak didukung oleh kehadiran hard disk. Itulah mengapa kehadiran hard disk begitu penting untuk digunakan. Perangkat input pada komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam sistem komputer. Perangkat input ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dengan cara memberikan perintah atau input data ke dalam sistem. Perangkat input juga diperlukan untuk memasukkan teks, angka, gambar, suara, dan berbagai jenis data lainnya ke dalam sistem komputer. Beberapa contoh perangkat input pada komputer antara lain keyboard, mouse, scanner, kamera, mikrofon, dan joystick. Keyboard dan mouse merupakan perangkat input yang paling umum digunakan pada komputer. Keyboard digunakan untuk memasukkan teks, angka, dan karakter lain ke dalam sistem, sedangkan mouse digunakan untuk mengontrol kursor pada layar. Scanner digunakan untuk memasukkan gambar atau dokumen ke dalam sistem komputer, sedangkan kamera digunakan untuk memasukkan gambar atau video dari dunia nyata ke dalam sistem. Mikrofon digunakan untuk memasukkan suara ke dalam sistem, sedangkan joystick digunakan untuk mengontrol permainan pada komputer. Perangkat output adalah perangkat keras atau hardware yang memiliki fungsi untuk menampilkan atau menyampaikan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Jenis perangkat output komputer di sebuah komputer, ada banyak perangkat output yang bisa terpasang. Akan tetapi, perangkat output secara umum dapat diklasifikasikan berdasar fungsinya menjadi 3 jenis, yang antara lain adalah sebagai berikut. 1. Perangkat output visual. Perangkat output visual memiliki fungsi untuk menampilkan data yang telah diproses dalam bentuk teks, gambar, atau video. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk melihat informasi di layar atau memproyeksikannya ke permukaan yang lebih besar. 2. Perangkat output cetak. Dikutip dari JavaPoint, perangkat output cetak memiliki fungsi untuk menghasilkan salinan atau cetakan fisik dari data digital yang diproses di komputer. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk mencetak dokumen fisik. 3. Perangkat output suara. Perangkat output suara adalah perangkat yang dapat menghasilkan audio dari hasil pemrosesan komputer. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk mendengar lagu atau mendengar suara ketika berkomunikasi. 1. Contoh perangkat output visual dan fungsinya monitor sama dengan fungsi perangkat output ini adalah untuk menghasilkan atau menampilkan gambar dari komputer. Semua tampilan dari hasil berjalanannya pemrosesan komputer bakal ditayangkan pada monitor. Proyektor sama dengan fungsi perangkat output ini sama seperti monitor, yaitu menampilkan konten yang termuat di komputer. Akan tetapi, lewat proyeksi cahaya dan lensa, proyektor dapat menampilkan konten komputer ke bidang yang lebih besar seperti layar besar atau dinding. 2.
Contoh perangkat output cetak dan fungsinya printer sama dengan printer berfungsi untuk mencetak secara fisik data atau dokumen digital yang terdapat di komputer. Dengan perangkat ini, pengguna dapat mencetak surat, artikel, laporan, dan dokumen lainnya yang diolah di komputer. Plotter sama dengan plotter juga punya fungsi yang sama seperti printer, yaitu untuk mencetak data digital yang diolah di komputer. Akan tetapi, plotter memiliki spesialisasi untuk mencetak data grafis atau gambar ke bidang yang besar seperti banner. 3. Contoh perangkat output suara dan fungsinya speaker sama dengan speaker berfungsi untuk menghasilkan suara atau audio. Speaker biasanya digunakan untuk mendengarkan musik atau memutar audio lainnya. Speaker juga dipakai untuk mendengar suara lawan bicara ketika berkomunikasi di komputer. Earphone punya fungsi yang sama dengan speaker, yaitu menghasilkan suara atau audio. Akan tetapi, audio yang dikeluarkan earphone hanya bisa didengar secara personal untuk satu orang. Touchscreen, layar sentuh, adalah suatu perangkat display yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer menggunakan sentuhan jari atau stylus. Layar pada perangkat ini sensitif terhadap tekanan, sehingga ketika disentuh dengan jari atau stylus, perangkat akan mendeteksinya dan mengirimkan sinyal ke controller untuk diproses. Touchscreen merupakan alternatif dari mouse atau keyboard yang sangat membantu untuk navigasi GUI. Berbagai perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, tablet, dan cash register dilengkapi dengan touchscreen. Beberapa touchscreen memanfaatkan grid dari sinar inframerah untuk mendeteksi jari. Touchscreen berfungsi untuk mengirimkan input ke perangkat. Manfaat utama touchscreen adalah memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung dengan apa yang ditampilkan pada layar alih-alih menggunakan mouse atau touchpad untuk mengendalikan pointer. Touchscreen modern dapat mendukung input multi-touch. Salah satunya yaitu memungkinkan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dengan menggerakkan dua jari, secara menyebar atau menyempit. Webcam adalah singkatan dari web kamera. Webcam merupakan perangkat kamera kecil yang terdapat pada komputer atau laptop. Webcam memiliki beberapa komponen untuk membuatnya bisa bekerja, yaitu 1. Kamera. Pertama, webcam memiliki kamera yang berfungsi untuk menangkap gambar video. Kamera ini memiliki resolusi yang berbeda-beda, tergantung dari kualitas dari webcamnya tersebut. 2. Mikrofon. Pada sebagian besar webcam saat ini juga sudah tersedia built-in mikrofon. Artinya webcam tersebut terdapat mic bawaan, yang berfungsi untuk menangkap suara sekitar. USB. Khusus webcam eksternal. Terdapat kabel USB yang berfungsi untuk mentransmisikan data kamera dan mikrofon melalui koneksi USB, fungsi utama webcam. 3. Video conferencing dengan Google Meet, Zoom dan lain-lain, umumnya menggunakan webcam untuk menangkap video. Webcam berguna untuk membuat pengguna bisa berkomunikasi dengan orang lain secara visual. 4. Streaming video. Bagi mereka yang seorang streamer, webcam juga banyak digunakan untuk merekam wajah mereka. Namun umumnya webcam yang digunakan merupakan yang berkualitas, yang bisa menangkap video dengan resolusi tinggi. 5. Surveillance dan keamanan. Meskipun jarang, webcam juga bisa digunakan sebagai alat keamanan, yaitu untuk melihat kondisi area, misalnya rumah melalui kamera tersebut. 6. Mengabadikan momen. Selain mengambil video, kamera webcam juga bisa digunakan sebagai fungsi lain. Misalnya untuk merekam dan mengambil foto. Hal ini bisa berguna ketika kamu sedang mengabadikan momen tertentu. Perkembangan CPU, Central Processing Unit, 1. Generasi awal, 1950-an 1970-an. CPU pertama seperti ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, dan UNIVAC menggunakan tabung vakum yang besar dan lambat. Transistor kemudian menggantikan tabung vakum, memungkinkan pembuatan CPU yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien, seperti IBM 7090. 2. Mikroprosesor, 1970-an 1980-an.
Intel memperkenalkan mikroprosesor pertama, Intel 4004 pada tahun 1971. Ini adalah langkah besar yang memungkinkan pengurangan ukuran komputer secara drastis. Diikuti oleh Intel 8080 dan kemudian seri X86 yang menjadi standar industri. 3. Era multicore, 2000-an. Sekarang, dengan peningkatan kebutuhan akan pemrosesan yang lebih cepat, produsen CPU mulai mengembangkan prosesor multicore. Prosesor dengan 2, 4, 8 core, dan seterusnya memungkinkan pemrosesan paralel yang lebih efisien, meningkatkan performa secara signifikan. Teknologi fabrikasi juga semakin maju, dari 65 nanometer hingga 3 nanometer saat ini, yang memungkinkan prosesor lebih cepat dengan konsumsi daya lebih rendah. Selanjutnya, perkembangan penyimpanan. 1. Penyimpanan magnetik, 1940-an 1980-an. Penyimpanan awal seperti drum magnetik dan floppy disk digunakan untuk menyimpan data. Hard disk drive, HDD, kemudian diperkenalkan pada tahun 1956 oleh IBM, menggunakan piringan berputar dengan lapisan magnetik untuk menyimpan data. 2. Solid state drive, SSD, 2000-an. Sekarang, SSD mulai populer di awal 2000-an, menggunakan memori flash NAND yang lebih cepat dan lebih tahan terhadap guncangan dibandingkan HDD. SSD tidak memiliki bagian bergerak, yang membuatnya lebih andal dan efisien dalam penggunaan daya. NVMe dan perkembangan lainnya, Non-Volatile Memory Express, NVMe, adalah perkembangan terbaru dalam teknologi SSD, menawarkan kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi dengan menghubungkan langsung ke bus PAI di motherboard. Perkembangan RAM, Random Access Memory, antara lain. 1. DRAM awal, 1970-an. Dinamis RAM, DRAM, mulai digunakan secara luas pada 1970-an. Perkembangan ini terus berlanjut dengan peningkatan kapasitas dan penurunan harga per bit. 2. SDRAM dan DDR, 1990-an. Sekarang, Synchronous DRAM, SDRAM, diperkenalkan pada 1990-an, memungkinkan sinkronisasi dengan clock CPU untuk kinerja yang lebih baik. Double Data Rate, DDR, kemudian diperkenalkan, dan versi-versi lanjutannya seperti DDR2, DDR3, DDR4, dan DDR5 terus meningkatkan kecepatan, bandwidth, dan efisiensi daya. 3. RAM dengan kapasitas dan kecepatan tinggi, dengan meningkatnya tuntutan aplikasi dan game modern. RAM dengan kapasitas besar, 32 GB, 64 GB, dan kecepatan tinggi, di atas 4000 MHz, menjadi lebih umum, mendukung performa komputasi yang lebih cepat dan multitasking yang lebih baik. Secara keseluruhan, evolusi perangkat keras komputer mencerminkan peningkatan efisiensi, kecepatan, dan kapasitas yang signifikan, memungkinkan perkembangan teknologi dan aplikasi yang kita lihat saat ini. Faktor yang mempengaruhi kinerja dan kompatibilitas komputer mencakup berbagai aspek dari perangkat keras hingga perangkat lunak. Berikut adalah beberapa faktor utama. 1. Prosesor, CPU, kecepatan clock speed. Semakin tinggi kecepatan clock, semakin cepat CPU dapat memproses instruksi. Kecepatan diukur dalam GHz, gigahertz, jumlah core. CPU dengan banyak core dapat menangani lebih banyak tugas secara paralel, meningkatkan kinerja terutama dalam aplikasi yang mendukung multithreading. Arsitektur CPU, arsitektur yang lebih modern dan efisien, seperti ARM, x86-64, memberikan kinerja yang lebih baik sambil mengonsumsi daya lebih sedikit. 2. Memori, RAM, kapasitas RAM yang lebih besar memungkinkan komputer menangani lebih banyak aplikasi secara bersamaan tanpa melambat. Kecepatan, frekuensi. RAM dengan kecepatan tinggi, diukur dalam mAh atau GHz, dapat mentransfer data lebih cepat ke dan dari CPU,
meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Latensi, RAM dengan latensi yang lebih rendah memberikan waktu respons yang lebih cepat. 3. Penyimpanan, tipe penyimpanan, SSD jauh lebih cepat dibandingkan HDD karena tidak memiliki komponen bergerak yang meningkatkan waktu boot dan akses data. Kapasitas penyimpanan yang lebih besar memungkinkan lebih banyak data dan aplikasi disimpan tanpa mempengaruhi kinerja. Antarmuka, NVMe SSD yang menggunakan antarmuka PAL lebih cepat dibandingkan SATA SSD, memberikan kecepatan baca, tulis yang lebih tinggi. 4. Kartu grafis, GPU, Dedicated vs Integrated, GPU Dedicated, misalnya NVIDIA, AMD, memiliki memori dan pemrosesan sendiri, lebih baik untuk aplikasi grafis intensif seperti gaming dan rendering dibandingkan GPU terintegrasi. VRAM, Video RAM. Semakin besar VRAM, semakin baik GPU dalam menangani grafis yang kompleks pada resolusi tinggi. 5. Motherboard, kompatibilitas komponen. Motherboard harus kompatibel dengan CPU, RAM, dan GPU untuk memastikan kinerja optimal. Slot dan port, ketersediaan slot ekspansi, PAL, M2, dan port USB, HDMI, yang cukup juga penting untuk kompatibilitas dengan perangkat lain. 6. Power supply, PSU, daya, watt. PSU dengan daya yang cukup penting untuk mendukung semua komponen, terutama jika menggunakan GPU yang kuat. Efisiensi, PSU yang lebih efisien, misalnya bersertifikat 80+, mengurangi panas yang dihasilkan dan konsumsi daya. 7. Sistem operasi, OS, kompatibilitas. OS harus kompatibel dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Misalnya, beberapa aplikasi mungkin hanya berjalan pada versi tertentu dari Windows atau macOS. Pengelolaan sumber daya, OS yang efisien dalam pengelolaan sumber daya, RAM, CPU, akan meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. 8. Pendinginan, cooling, sistem pendinginan yang baik, melalui heatsink, kipas, atau pendingin cair, menjaga suhu komponen tetap rendah, mencegah throttling dan memperpanjang umur komponen. Aliran udara, airflow. Desain casing dan penempatan kipas yang baik memastikan aliran udara ya. Sekian materi hari ini, silahkan mengerjakan tugas yang telah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya.